Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom ini. Yang terhormat Ibu Ketua PSLD, Ibu Zubaidah Ningsi PhD, Bu Alis Lintang, dan Bu Ive, serta Bapak Ibu yang ada di PSLD dan juga volunteer. Terima kasih telah mengundang saya untuk berbagi sedikit mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Spell It Out. Ini saya apakah diberi akses untuk share screen? Sudah Mbak lihat? Yang akun saya yang satunya, Pak Tommy mungkin yang... Oh, pakai akun satunya ya? Iya, Lia Nikmatulailia. Sudah Mbak. Baik. Apa sudah terlihat untuk share screen saya? Oh, belum. Baik, Bu Ivo, terima kasih. Minta izin saya untuk ya, ini sepertinya sudah mulai bisa share screen. Mohon maaf, saya share ke screen melalui handphone karena kadang laptop saya error gitu kalau dibuat share screen. Baik, saya akan mempresentasikan atau berbagi sedikit mengenai media yang saya kembangkan yang bernama Spell It Out, yang merupakan aplikasi dirancang untuk meningkatkan pengejaan pembelajar dengan hambatan penglihatan atau tanpa hambatan penglihatan. Sehingga pada dasarnya aplikasi ini dapat diakses oleh siapapun. Kemudian saya mulai dari dasar pengembangan. Aplikasi ini dimulai dari dasar pengembangan mengenai sumber bacaan yang saat ini banyak tersedia secara elektronik berupa soft file yang mudah untuk diunduh, disebarluaskan, dan juga diakses secara mandiri. Sebaliknya, sumber bacaan dalam bentuk buku yang dicetak saat ini mulai berkurang, karena bentuk fisik buku juga kurang diminati untuk saat ini, dan juga dengan alasan kurang praktis dan harganya relatif mahal daripada bentuk buku yang berupa soft file. Nah, hal ini sama dengan buku yang dicetak ke dalam Braille, tidak banyak ditemui. Update buku Braille terutama di tingkat perguruan tinggi memakan waktu yang relatif cukup lama, terlebih jika mencetak sendiri itu juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Sebenarnya pemerintah itu mendukung atau menyediakan teman-teman tunanetra untuk mencetak Braille secara gratis di BLBI atau Balai Literasi Braille Indonesia Abioso. Di sana kita dapat membuat proposal untuk mencetak buku yang kiranya akan dibaca oleh banyak orang, seperti buku pembelajaran atau buku referensi kuliah yang menjadi rujukan atau sumber referensi. Namun, misalnya saya ingin mencetak novel untuk dibaca sendiri dalam Braille gitu, itu mungkin pihak BLBI akan mempertimbangkan lebih lanjut gitu. Jadi di sana lebih diperuntukkan pada buku yang banyak digunakan.
di Balai Literasi Braille Indonesia saat ini banyak mengkonversi buku cetak menjadi soft file atau yang biasa disebut EPUB, Electronic Publication, dan juga buku audio. Nah, ketersediaan sumber bacaan ini yang dapat diakses per huruf, begitu kalau kita baca Braille atau baca buku teks itu bisa diakses secara langsung per huruf. Namun kalau misalnya dengan soft file kita tidak bisa mengaksesnya per huruf gitu. Kalau misalnya kita memperdengarkannya dengan screen reader atau teknologi asistif, sehingga pembelajar khususnya berkebutuhan khusus, terutama netra, itu kurang dalam mengekspos kosakata secara langsung, yang akhirnya memicu ketidaktepatan dalam mengeja ataupun menulis. Kemudian yang kedua, dasar pengembangan ini yaitu dari soft file tersebut yang dapat diakses dengan teknologi asistif, teman-teman difabel netra memanfaatkan perangkat elektronik yang diinstal dengan screen reader atau pembaca teks. Nah, teknologi asistif yang digunakan tersebut, seperti yang saya bilang tadi, mengubah teks menjadi suara. Sehingga seringkali, ini mohon dibenarkan Pak Tommy, seringkali kegiatan membaca ini menjadi kegiatan mendengar. Namun, kalau di dalam teori, pada dasarnya kegiatan membaca berbeda halnya dengan kegiatan mendengar. Jika kegiatan mendengar yang kita tangkap hanya suaranya saja, namun kalau kita membaca, kita dapat mengakses huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat. Hal tersebut juga dibuktikan oleh salah satu penelitian yang mengindikasikan bahwa kegiatan membaca dan mengeja erat kaitannya dengan aktivitas penyimpanan. Jadi ketika kita membaca secara langsung dan mendengar itu outputnya akan berbeda. Kemudian ini sama mungkin penjelasannya melalui teknologi asistif teks tadi yang diubah menjadi suara oleh aplikasi, sehingga informasi ortografis atau susunan dari kosakata tidak nampak ketika membaca, karena input yang diterima bukanlah input struktur kata, melainkan struktur bunyi. Terlebih dalam bahasa Inggris, perlu saya sampaikan, jadi penelitian ini berfokus pada pengejaan bahasa Inggris teman-teman difabel netra. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu lebih banyak punya fonologi, gitu, punya bunyi daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian teman-teman di fabel netra yang bersedia dan senang hati, beberapa ada yang hadir. Terima kasih Mas Dena dan Mas Aris hari ini sudah menjadi responden saya dan terbuka atas penelitian saya dan masukan-masukan sangat berarti buat pengembangan ini. Teman-teman responden berasal dari Universitas Negeri Malang yang saat itu sedang menempuh mata kuliah bahasa Inggris. Nah, hambatan yang dimiliki yaitu sebagian besar waktu pembelajaran di kelas tidak mengakses Braille, melainkan mengakses soft file pada materi pembelajaran yang didapatkan. Penelitian awal dimulai dari observasi dan wawancara di kelas bahasa Inggris. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi dan aktivitas perkuliahan secara langsung
terutama pada pembelajaran bahasa Inggris. Di sini saya meng-highlight 4 skill, yaitu kegiatan mendengar, kegiatan membaca, kegiatan menulis, dan juga berbicara. Kemudian dilanjutkan dengan tes pengejaan dengan 50 kosakata yang sangat familiar dengan teman-teman difabel netra ini. Dari tes tersebut kemudian dianalisa dengan teori Cook yang di sini ada 4, yaitu yang pertama omission. Seringkali teman-teman difabel netra ini menghilangkan satu atau 2 huruf dari sebuah kata. Yang pertama omission, penghilangan huruf. Kalau di sini ada contohnya apple, harusnya A-P-P-L-E. Di sini kehilangan P, atau yang diomit atau yang dihilangkan P. Jadi P-nya seharusnya double, dihilangkan atau tidak ditulis begitu. Kemudian yang kedua substitution atau penggantian huruf. Seperti huruf apple harusnya A-P-P-L-E, diganti depannya menjadi E-P-P-L-E gitu. Jadi A diganti dengan E. Itu substitution. Kemudian yang ketiga insertion. Kalau insertion itu menambahkan satu atau lebih huruf pada suatu kata. Kemudian yang transposition, meletakkan huruf yang tidak sesuai. Misalnya apple harusnya A-P-P-L-E, ditulis A-P-P-E-L. Jadi E sama L-nya terbalik. Kemudian yang kelima, ini yang paling sering muncul dari teman-teman difabel netra, mohon maaf, yaitu grammar substitution, yaitu ketidaktepatan dalam mengeja secara kompleks yang menggabungkan antara omission, substitution, insertion, dan transposition. Nah, ini merupakan hasil dari observasi di kelas dalam pembelajaran mendengar, atau kalau di bahasa Inggris disebutnya listening. Hampir semua responden dapat menangkap kegiatan mendengar dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan subjek memberikan respon positif ketika kegiatan mendengar, seperti menyimak dengan seksama, mengulangi materi, dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di kelas dengan tepat. Kemudian yang kedua, ada kegiatan reading. Untuk kegiatan reading ini, responden memiliki beberapa cara dalam membaca. Yang pertama itu yang paling sering saya perhatikan, yaitu menggunakan perangkat elektronik seperti laptop ataupun handphone yang dibantu oleh screen reader. Screen reader tersebut bertugas merubah teks menjadi bunyi. Kemudian juga melibatkan teman sebaya untuk dibantu membacakan materi, misalnya di kelas menggunakan, misalnya dosen atau gurunya tidak mentransfer dalam grup atau di kelas, atau tidak mentransfer dalam bentuk soft file, seringkali volunteer atau teman sebaya yang membacakan apa yang ada dalam slide tersebut. Kemudian dari pengamatan di kelas, sebaiknya pengajar, guru, atau Bapak Ibu dosen memberikan materi sebelum perkuliahan dimulai, sehingga murid atau mahasiswa, terutama difabel netra, dapat membaca terlebih dahulu dan mempersiapkan pembelajaran atau materi yang akan dibahas di kelas. Saya lanjutkan ke kegiatan menulis. Nah, ini yang paling menarik. Kegiatan menulis
di kelas. Di sini responden melibatkan teman sebaya untuk terlibat dalam kegiatan menulis. Jadi ketika menulis secara individu, maksudnya tugas individu ataupun berkelompok, semua subjek dibantu oleh teman sebaya. Nah, menurut teman-teman netra ini, dalam kegiatan menulis, teman sebaya itu sangat responsif untuk membantu menuliskan. Dan ketika berkelompok di dalam kelas, teman kelompok lebih banyak mengambil alih kegiatan menulis tersebut untuk mengefektifkan waktu. Dan juga penulisannya agar lebih rapi. Karena memang banyak dari teman-teman difabel netra ini kurang begitu menguasai seperti tanda baca, tanda pada struktur kalimat, dan sebenarnya pada screen reader, ketika teman-teman netra ini mengaktifkan pembaca layar, dapat belajar juga mengenai tanda baca. Namun ketika disetting seperti itu, ketika dipilih untuk dibacakan titik komanya, teman-teman ini kurang nyaman. Misalnya ketika saya membaca teks dari pesan dari teman gitu, saya bacakan, aku suka tahu telur, koma, tapi aku pengen makan ayam goreng, titik, tanda petik 2, jadi aku pengen makan apa ya, tanda tanya, tanda petik 2 gitu. Jadi kurang nyaman begitu kalau diperdengarkan. Sehingga lebih sering teman-teman difabel netra ini nonaktifkan tanda baca itu untuk mengakses tanda baca tersebut gitu. Sehingga dari observasi tersebut diharapkan teman sebaya dan juga pengajar memberikan waktu lebih dalam hal kegiatan menulis. Selain membutuhkan waktu dalam menulis, teman-teman difabel netra ini membutuhkan peer reader. Jadi setelah menulis, kalau yang saya perhatikan dalam observasi dan kegiatan saya kuliah, kebetulan ada 2 teman tunanetra yang seangkatan saya. Setelah menulis, teman-teman ini perlu mengecek ke teman gitu untuk hasil tulisannya, seperti peletakan, besar kecilnya huruf, tanda baca, warna tampilan, misalnya dalam PowerPoint, gambar dan chart yang ada dalam tulisan tersebut. Kemudian dalam kegiatan berbicara atau speaking, semua responden dapat mengikuti kegiatan diskusi dengan baik, seperti pada kegiatan mendengar, tidak terdapat masalah yang signifikan. Teman-teman difabel netra ini menjawab pertanyaan dengan baik, menyimpulkan pembelajaran dengan baik, dan mengeluarkan pendapat dengan topik-topik yang diberikan pada kelas bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar teman-teman difabel netra ini sebanding dengan teman-teman yang ada di kelas lainnya. Lebih lanjut, analisis dari hasil wawancara dengan pembelajar disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya exposure terhadap bentuk kata yang diakibatkan oleh penggunaan screen reader atau penggunaan pembaca layar, dan penggunaan braille yang sudah berkurang. Yang kedua, beberapa faktor yang menjadi pemicu ketidaktepatan dalam menulis, yaitu bahasa yang melekat pada bahasa Inggris, misalnya silent letter. Nah, di sini silent letter dalam bahasa Inggris cukup sering muncul, seperti dalam kata honest, kalau dalam bahasa Indonesia jujur. Teman-teman difabel netra seringkali menuliskan apa yang didengar. Jadi teman-teman ini miss atau kehilangan kata H-nya, kata H-nya gitu. Jadi menulisnya honest gitu aja. Kemudian ada homophone.
yaitu kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Misalnya bored, bosan, sama bored, papan, itu mempunyai pronunciation yang sama, namun dalam penggunaannya jelas berbeda. Kemudian yang ketiga, karakteristik L1 dan L2 yang berbeda, seperti silent letter tadi, homophone, dan kata pinjaman tersebut. Oke, untuk kata pinjaman, saya contohkan sedikit. Biasanya teman-teman difabel netra ini menuliskan kata pinjaman, misalnya international, ditulisnya bukan pakai tion belakangnya, tetapi pakai S, international. Jadi seakan-akan bahasa Indonesia, kata pinjaman tersebut yang sudah dipakai di bahasa Indonesia itu mungkin ditangkapnya atau disimpannya itu sama gitu ketika diinikan bahasa Inggris gitu, dituliskan bahasa Inggris. Kemudian ada preferensi siswa dalam membaca, lebih sering menggunakan pembaca layar daripada braille. Oleh karena itu, pemaparan terhadap simbol fonetik dan huruf-huruf dalam bahasa Inggris perlu diakses lebih sering, sehingga pembelajar netra mampu memiliki ejaan yang lebih tepat. Nah, berdasarkan uraian di atas, berdasarkan latar belakang di atas, saya selaku pengembang berinisiatif untuk menyusun spell it out. Oh, ini belum saya sampaikan. Ini yang menjadi faktor utama, yaitu ketidaktepatan mengeja yang berasal dari pengaruh L1. Kosakata bahasa Inggris yang dituliskan memiliki bentuk tulisan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Tetapi teman-teman netra ini ketika menuliskan bahasa Inggris, kadangkala kosakata bukan, maksud saya susunan hurufnya itu seperti menulis bahasa Inggris, tetapi kalau dipronouncekan sama nilainya atau sama suaranya seperti bahasa Inggris. Kayak misalnya di sini saya contohkan autism, harusnya AUTISM dituliskan menjadi AUTISEM. Nah, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pembelajar dengan hambatan penglihatan kesulitan dalam menuliskan atau mengejakan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian ini merupakan data analis mengeja pretest. Jadi setelah saya analisa hasil tes 50 kosakata, berarti kalau 5 orang itu 250 kata, yang benar hanya 48. Sisanya tersebar pada substitution, insertion, transposition, omission, sama grammar substitution. Ketidaktepatan yang paling banyak yaitu grammar substitution. Di sini grammar substitution adalah mengganti lebih dari 2 huruf yang mempresentasikan kata atau target tulisan. Nah, huruf yang disubstitusikan tidak mengubah nilai fonologis atau memiliki suara yang setara dengan target. Seperti yang saya contohkan di sini, ada asistif, harusnya tulisannya pakai ASS, IS,
ASSISTIVE. Ditulisnya menjadi ASISTIF begitu. Jadi tidak mengubah nilai fonologis secara fonologis betul, secara pronunciation betul, tapi di penulisannya kurang tepat. Juga di sini ada hearing impairment, menambahkan Y di sini, menambahkan Y, juga menambahkan F di sini. Jadi ini merupakan kesalahan, ketidaktepatan secara grammar substitution. Dari latar belakang tersebut, media ini saya kembangkan. Mbak Lian, 5 menit lagi. Oh, baik. Ya. Materi yang ditampilkan dalam aplikasi Spell It Out berupa kuis, huruf, dan audio yang disajikan dengan huruf-huruf acak. Kemudian cara menyusunnya dengan memperdengarkan audio yang sudah disediakan dalam aplikasi tersebut. Nah, dalam aplikasi ini terdapat 3 level. Yang pertama ada basic, kemudian yang kedua ada intermediate, yang ketiga ada advance. Kemudian ini gambaran atau bentuk dari aplikasi yang sudah dibangun. Yang pertama itu bisa klik hint. Hint itu adalah nanti keluarnya adalah suara autism. Kemudian di sebelah audio terdapat huruf-huruf yang nanti bisa disusun ke dalam kolom yang ada di bawah ini. Jadi disediakan kolom di bawah untuk peletakan huruf-huruf yang ada di sebelahnya audio gitu. Kemudian tidak lupa saya memberi reward berupa skor atau komplement pada setiap pengejaan. Jadi komplement ini sangat penting menurut saya. Walaupun komplement ini tidak begitu berarti, tidak begitu berarti, tapi penting gitu untuk memberi semangat pembelajar yang menggunakan media ini. Kemudian saya akan menyampaikan hasil pretest setelah menggunakan media ini. Hasil pretest setelah menggunakan media Spell It Out, yang awalnya tadi 250 kata dieja 5 orang, yang betul cuma 48. Kalau di sini setelah mengeksplorasi media ini, yang kosakata yang berhasil dieja yaitu 187. Nah, bonus dari peningkatan mengeja ini adalah tadinya kesalahan atau ketidaktepatan yang dibuat adalah grammar substitution, yang merupakan ketidaktepatan kompleks, tetapi di sini yang paling tinggi jadinya yaitu omission, yaitu menghilangkan 1 atau 2 huruf saja. Kalau yang tadi grammar sebelum mengakses media adalah grammar substitution, kalau sekarang sudah setelah diaplikasikan, kesalahan tertinggi atau ketidaktepatan tertinggi adalah omission. Itu. Kemudian kesimpulan. Nah, media ini membantu pembelajar dalam hal pengejaan. Nah, keefektifan media ini dapat dilihat dari pengalaman setelah menggunakan media ini. Kemudian tentu media ini perlu pengembangan yang lebih mutakhir, tidak menutup kemungkinan bagi pengajar ataupun teman-teman yang ada di sini menciptakan atau mengembangkan media semacam ini dengan menyesuaikan kebutuhan penggunaan level tertentu. Begitu Pak Tommy. Kira-kira gambaran media yang dikembangkan.